Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, yang mana nikmat yang nikmat yang agung. Salah satunya adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yaumul ahad, di malam ahad ini, malam minggu atau malam ahad, yang mana orang mungkin sibuk jalan-jalan atau gimana, kita sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Imam Nawawi, beliau di dalam kitabnya Minhajut Talibin, Afdalul ibadah ba'dal maktubah, beliau katakan ibadah yang paling afdal setelah sholat fardu adalah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Karena ilmu ini salah satu wasilah. Dan Allah pun katakan, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilman darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan beberapa derajat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu. Bahkan doa Nabi pun apa? Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Bahkan doa yang paling masyhur kita katakan kalau pada sholat itu sering kita ucapkan apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berilah kami keselamatan, kami memohon dalam agama-Mu ya Allah. Kemudian wa barakatan fil rezeki, dan berilah kami rezeki. Rezeki kita dipinta memohon kepada Allah, minta barokah karena sudah jatah. Tapi kalau tambahan wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah tambahkan kami. Jadi kita dipinta untuk selalu menambah pengetahuan di dalam agama. Karena kita hidup ini, dunia darul bala. Dunia ini tempat ujian. Dan ujian ini perlu bocoran. Artinya perlu penyelesaian. Yaitu adalah ilmu. Ibadah ya butuh ilmu. Rumah tangga ya butuh ilmu. Jual beli butuh ilmu. Bagaimana yang sah jual belinya. Mengetahui sah atau tidaknya tidak dengan ilmunya. Najis atau tidaknya tidak dengan ilmu lagi. Berapa banyak orang yang keliru, air kotor nih, keringat nih, tidak sah sholat gitu. Keringat bukan najis, keringat bukan najis. Kotor belum tentu najis. Nah, jadi kadang orang salah persepsi karena pengetahuannya dekat air, dia melewatkan waktu sholat, cuman gara-gara keringat. Ini keliru. Seolah karena tadi sudah konfirmasi ego, maunya kajian apa nih kita bahas, katanya fikih ya. Fikih mungkin kalau ketemu sering-seringan kita boleh minggu berikutnya hadis boleh. Atau kita kalau mau pakai kitab juga, mau kaji apa kalau kitab-kitab tipis kita pakai Safinah be. Jadi bisa ngartikan juga. Sambil mengartikan nanti saya jelaskan, nanti artikan, tanya jawab lagi. Ini apa sih artinya, maksudnya boleh. Jadi sama-sama dapat semuanya kan. Jadi bisa ngajari ke anak-anak atau yang lainnya. Nah, Safinah tipis mungkin tidak lama selesainya tuh selesai lah. Kemudian saking begitu pentingnya ilmu itu, di dalam kitab I'anat Talibin itu syarah Fathul Mu'in, ada satu kalam ulama di juz 1 situ, man ibadah, barang siapa yang ibadah bighairi ilmi, tanpa ilmu, mardud la tuqbal. Mardud tertolak, la tuqbal, pakai lagi tambahan tidak diterima. Saking pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian insyaallah kita baca sedikit pengertian fikih. Fikih ini artinya paham. Bahkan ilmu yang afdal setelah tauhid adalah fikih. Setelah tauhid adalah fikih. Kalau tauhid adalah akidah. Kalau fikih hukum-hukum syar'i. Ada lagi namanya tasawuf. Insyaallah kalau kita ada waktu kita baca juga tasawuf. Itu bagaimana
cara kita membersihkan hati, membersihkan penyakit-penyakit hati. Nanti di sini ulama membagi lagi at-thaharatu ismaini. Toharo itu menjadi 2 bagian. Ada toharo bersuci secara hissi, ada yang diwajibkan juga toharo secara manawi. Secara yang hissi itu yang nyata atau yang zahir, seperti mau sholat, bersihkan najis tempat, secara hissi yang nampak. Nah, dalam hukum fikih, kita jelaskan juga sedikit, ada satu kaidah al-ahkamu taqum bizahir. Hukum itu kapan jadi hukum? Ketika nampak. Contoh, kita mau ke sini nih, mau ke masjid, kita tercemplung oleh tanah lumpur. Ada sah nih kan sarung nih kan becek nih. Najis nih. Tahu dari mana kita najis? Emang kita nampak ada kucing yang kencing di situ, ada kotoran atau tai yang lainnya. Selagi itu tidak nampak, kita hukum itu tidak ada 3 sifat kalau dalam fikih itu, bau, warna, dan rasa. Selagi itu baunya udah ada najis, warnanya udah ada juga, airnya udah kati najisnya, berarti itu suci. Gampang. Nah, jangan kita repot. Allah yuridu bikum yusra. Allah itu ingin memudahkan di dalam perkara ibadah. Jadi kalau udah tahu ilmunya gampang, ibadah itu mudah. Ibadah itu mudah. Lagi demam-demam, tahu-tahu dia mimpi basah. Mau sholat subuh. Sementara kalau mandi menggigil, boleh ganti tayamum. Jangan dipaksakan, nanti tambah parah atau mati, dia bisa sakit. Nah, tapi harus ada tata caranya. Ini kita bahas nanti di dalam ilmu fikih. Kemudian tadi secara hissi yang nampak, seperti mau sholat atau ada kotoran di pakaian atau di badan, wajib disucikan. Kalau at-thahara bersuci secara maknawi ini atau yang tidak kasat mata. Jadi dalam bahasa Indonesia itu apa? Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat itu kan nampak, kalau tersirat itu tidak nampak. Nah, salah satu amradul qulub, penyakit-penyakit hati itu salah satunya apa? Ada beberapa. Ujub, kal kibri, sombong, termasuk dosa besar. Dan ini ada di dalam hati. Ada lagi namanya ujub. Ujub itu dia ngomong tidak. Kalau kibir kan ngomong nih, woi kalau udah ada aku tak jadi nih semua masjid nih. Ini sejadah nih kan aku yang beli nih. Sombong habis pahalanya selesai pada saat itu. Hilang. Jadi syaitan itu pertama menggoda kita mencegah ibadah, digodanya agar tak ibadah. Tahu-taunya gagal setannya terus ibadah. Udah terima, aku rusak amal bagaimana? Dia ngomong deh, sejadah itu kau yang beli orang lain. Oh iya, ujungnya dia ngomongin selesai. Jadi tablis itu tipuan syaitan itu pingin merusak semua amalia Bani Adam. Nah, itu kibir, sombong, menampakkan. Ada lagi ujub. Ujub itu penyakit hati, dosa lah, dosa. Nah, penyakit dalam hati ini yang tahu dia dan Allah. Kalau dia tidak ngaji, tidak tahu nih. Transfer dosa terus dicatat terus malaikat dosa. Ujub, apa itu ujub? Ujub itu membesarkan dirinya di dalam hati. Ada orang tuh biasa tapi memandang orang rendah, mendingan aku daripada dia. Masih bagus aku pada dia. Dia tuh belum apa-apanya lah. Tapi dalam hati ngomong, ujub, dosa dak nih, dosa. Dosa. Ada lagi namanya hasad. Hasad itu tidak senang melihat orang senang, susah melihat orang senang. Dosa dak? Dosa. Karena apa? Dia tidak terima atas nikmat yang Allah berikan. Dua dosanya. Dosa sama orang tuh dosa sama Allah. Ya serah Allah nak ngasih dia. Rezeki aku, hamba-hambaku terserah. Kok kau yang tidak terima? Dosa tak? Dosa. Ingkar, dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap si bulan ini. Dosa tak? Dosa. Tidak sadar dia. Memproduksi dosa dicatat. Dia nyangkunya dosa itu cuma minum homer, main judi, tidak sholat. Itu dosa dalam hati. Nah, kalau kita tidak ngaji kan gawat ini. Kalau kata ulama, guru kita sering jelaskan juga. Kalau dosa di bagian fisik, kalau sakit nampak cepat berobat. Oh ini gatal-gatal nih, merah nih, kita bisa periksa. Nah kalau penyakit dalam hati kan tidak tahu.
Nah, kalau tidak ngaji, oh selesai. Terbawa sampai mati. Makanya di dalam agama itu ada arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6. Kalau rukun agama itu ada 3 yang wajib kita kaji. Tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf ini agar hati kita selamat, bersih. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang-orang yang hati mereka yang selamat lah bisa berjumpa sama Allah. Salim dari apa? Salimna minal hasan, salim minal kibir, salim minar riya. Selamat dari penyakit-penyakit dalam hati. Ada lagi namanya riya. Riya ini dari kata raya, ingin dilihat. Setiap ibadah, ingin diketahui orang. Ngasih kota, ada orang enggak baru masuki. Nah, itu riya. Pahalanya nanti kosong, 0. Muflis orang yang bangkrut. Ya Allah, aku kemarin udah ada palaku nih dari kamu. Kemarin kan kau sedekah kan pingin ditengok si fulan. Mintalah sama si fulan. Kenapa minta sama aku? Kau kan pingin dilihat, pingin dibilang, pingin disanjung. Kata Allah. Nah, ini muflis rugi. Nah, itulah butuh ilmu di dalam ibadah. Jangan sampai kita muflis. Di dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan Imam As-Sawri pernah satu ketika dia bertamu ke rumah saudagar kayu. Disuguhilah minuman. Apa kata saudagar kayu tersebut? Tolong ambilkan gelas yang kita beli di Mekah kemarin waktu aku haji yang kedua kali. Kata Imam As-Sawri, ini orang rugi ini yang habis pahalanya selesai. Jadi itulah butuh ilmu di dalam agama. Nah, penyakit-penyakit ini wajib kita bersihkan agar hati kita selamat. Ada lagi namanya ikhlas. Ikhlas itu benar-benar ridha, tidak menentang atas keputusan Allah. Kita sholat kadang terus, tapi ngamuk terus juga. Disenggol orang ngamuk cepat, dapat duit dikit tidak terima, ya Allah ngapurlah nih, aku sudah berusaha ini. Nah, ini kan termasuk auzubillah. Misalnya orang tidak pernah ridho dengan ketentuan Allah. Makanya Imam Haddan menambah sifat takwa itu ditambah lagi menjadi 2. Kita sering dengar khutib. Ittaqallah, ittaqallah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam arti kata imtisalil, menjalankan perintah Allah, wajtanibu, dan menjauhi larangannya. Bukan itu kayak kata Imam Haddad di dalam kitab Nausaidina ditambah lagi. Yang pertama, di dalam hatinya ada takwa juga. 2 ketakwaan ditambah dalam hati. Salah satu 2-nya yaitu pertama, bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan. Kemudian ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Ini yang jarang kita temukan. Yang jarang kita lupa. Kita sholat rajin, tapi ada rezeki. Pernah tak kita bersyukur kepada Allah? Kayak ngaji ini. Ini nikmat yang paling agung. Berapa banyak orang itu tak Allah kenalkan dengan majelis ilmu. Cuman ibadah, abid, ahli ibadah. Kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Kau pertemukan aku di majelis ilmu, menambah wawasan seperti ini. Dan orang yang melangkah ke majelis ilmu, setiap langkahnya penghapus dosa, pengangkat derajat. Bahkan malaikat itu datang satu majelis, membentangkan sayap-sayapnya, yastaghfiru, dan beristighfar kepada orang yang ada di majelis tersebut. Jadi banyak kalau kita jelaskan fadilah menuntut ilmu. Dia dikategorikan orang yang termasuk fisabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi bersyukur, ya Allah, alhamdulillah dapat segini, alhamdulillah, selalu bersyukur. Kemudian ada lagi namanya ridho. Sakitnya ridho, sedikitnya ridho. Nah, ini baru takwa. Jadi takwa itu bukan menjalankan perintah dan menjauhi larangan deh, tapi ada lagi takwa di dalam hati, bersyukur atas nikmat Allah, dan bersabar atas yang tidak enak yang Allah berikan. Nah, ini yang paling berat 2 ini. Kalau menjalankan perintah mungkin kita terus subuh sholat. Oh, ini larangan judi kita tinggalkan, bisa. Nah, cuman yang dalam hati ini sulit. Takwa dalam hati apa? Bersyukur dan ridho atas ketetapan yang Allah berikan. Nah, kembali lagi ngaji. La in syakartum la azidanakum. Sungguh kalau itu lam itu taukid. Kalau dalam ilmu nahwunya itu sungguh. Pakai lagi in syakartum, kalau engkau bersyukur, 2 kali taukidnya. La azidanakum, pakai lam lagi, la itu lam taukid.
akan la azidanakum, akan aku tambah, kata Allah. Tapi kalau engkau ingkar, inna, sungguh kata Allah, azabi, azabku lah, pakai taukid lagi, sangat pedih kata Allah. Nah, 2 kali penekanan di situ. Jadi bertakwa itu butuh ilmu, bukan bertakwa versi kita. Versi kita udah merasa bertakwa, tapi kita tidak pernah ridho dengan ketentuan Allah. Ban pecah ngamuk-ngamuk, selop hilang sendal terselip sebelah, serumah dimarahi. Takwa dari mana ini? Takwa dari mana? Jadi itulah butuh ilmu di dalam menjalankan kehidupan. Karena